Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wali Ja'far Sudi, dosen Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Saya memiliki bidang keilmuan pada Computer Science. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Dan bagaimana teknik pengajaran yang saya gunakan dengan berdasarkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Di akhir video ini juga akan ditampilkan cuplikan rekaman cara saya mengajar secara luring. MK Kecerdasan Buatan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan berbagai konsep dalam kecerdasan buatan dan manfaat di dunia nyata, serta mampu menerapkan beberapa metode dan algoritma. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa yang menyelesaikan mata kuliah ini adalah mereka mampu mengimplementasikan beberapa algoritma dalam kecerdasan buatan, juga merancang aplikasi sederhana dengan berbagai macam bahasa pemrograman yang dikuasai. Berdasarkan deskripsi dan kemampuan yang diharapkan, maka saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran yang saya gunakan dalam membawakan program ini pada aspek delivery. Untuk mencapai pengetahuan yang diharapkan, materi perkuliahan pada mata kuliah kecerdasan buatan adalah meliputi konsep dasar kecerdasan buatan beserta contohnya. Beberapa materi konsep dasar kecerdasan buatan beserta contohnya: machine learning, supervised learning, neural network, hingga model optimization. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, yaitu didukung dengan LMS Nurul. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan blended learning yang didukung dengan LMS Universitas Nurul Jadid untuk mengunggah RPS, materi presentasi, modul praktikum, pengumpulan tugas, dan kuis. Zoom meeting. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan blended learning yang didukung dengan LMS Universitas Nurul Jadid, yaitu untuk mengunggah RPS, materi presentasi, modul praktikum. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan blended learning yang didukung dengan LMS Universitas Nurul Jadid untuk mengunggah RPS, materi presentasi, modul praktikum, pengumpulan tugas, dan kuis. Kemudian Zoom meeting atau Google Meet dalam pertemuan daring, juga grup Telegram sebagai sarana komunikasi antar manusia dan dosen. Pada aspek interaction, bagaimana saya membangun interaksi yang positif? Pertama adalah selalu memberikan kepada mahasiswa menyampaikan pendapatnya. Pada aspek interaction, bagaimana saya membangun interaksi yang positif? Pertama adalah selalu memberikan kepada mahasiswa menyampaikan pendapatnya pada pertemuan di kelas. Strategi kedua, dengan menyediakan grup Telegram pada setiap kelas sehingga diskusi terus berjalan walaupun di luar jam perkuliahan. Pada proses asesmen dengan cara memberikan penilaian. Pada proses asesmen dengan cara memberikan penilaian kepada mahasiswa secara objektif berdasarkan pedoman perkuliahan dan kontrak kuliah yang sudah disepakati bersama pada awal pertemuan dengan indikator dan bobot penilaian. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran secara luring.
Terima kasih banyak atas atensi yang sudah diberikan, dan saya berharap semoga video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Alhamdulillah, hari ini kita sesuai dengan jadwal terkait dengan perkuliahan mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di pertemuan hari ini sebelum kita mulai, marilah kita doa bersama dengan harapan kegiatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah. Pertama-tama kita hadiahkan kepada Allah, kedua kita hadiahkan kepada para mahasiswa. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, paling tidak di beberapa pertemuan sebelumnya dan juga sudah dijelaskan oleh teman-teman yang kemarin dengan beberapa tugas yang sudah saya berikan, sehingga ini adalah pertemuan lanjutan. Jadi nanti akan berkesinambungan dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan dan teman-teman jelaskan di beberapa tugas yang berkelompok kemarin. Nanti bisa ditindaklanjuti dengan beberapa pertanyaan mungkin kalau ada kebingungan. Jadi pertemuan hari ini terkait dengan algoritma pencarian. Nah, di sini ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan jadi di dua ini nanti sesuai dengan rencana pelajaran sudah ada beberapa poin di setiap pertemuan, sehingga hal-hal yang menjadi target pada mata kuliah ini bisa tercapai. Oke, di sini adalah tujuan yang saya sampaikan, mahasiswa memahami terkait dengan filosofi kecerdasan buatan dan mampu menerapkan beberapa metode kecerdasan komputasional dalam menyelesaikan sebuah masalah, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, di sini nanti akan ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan terkait dengan beberapa dua metode tadi. Jadi di dua metode tadi nanti akan saya munculkan beberapa contoh di mana terkait dengan logika dan lain-lain. Kemudian mengetahui ini untuk secara khusus mengetahui definisi algoritma pencarian. Kemudian mengetahui contoh algoritma pencarian yang hanya mencari solusi. Nah, seperti yang tadi disampaikan, nanti akan di tujuan khususnya ada beberapa contoh yang kita bisa pelajari bersama. Mungkin beberapa contoh itu sudah menjadi logika yang sudah diimplementasikan oleh teman-teman. Jadi pasti pernah mendengar terkait dengan beberapa contoh, tapi paling tidak kita akan mengulang kembali, khawatir ada yang masih belum memahami terkait dengan contoh tersebut. Nah, ini adalah algoritma pencarian, di mana merupakan algoritma untuk mencari kemungkinan penyelesaian, kemudian sering dijumpai oleh peneliti di bidang lain. Nah, kemarin juga teman-teman menjelaskan terkait dengan tugas itu, bagaimana kecerdasan buatan atau AI itu sekarang sudah merajalela, termasuk ChatGPT, kemudian Google juga sekarang mengeluarkan hal yang sama, yaitu Gemini namanya. Mungkin teman-teman sudah mendengar juga. Kemudian Microsoft juga mengeluarkan juga terkait dengan AI, apa namanya lupa. Jadi di Windows itu kalau teman-teman sudah update, maka akan otomatis mode pencarian itu akan muncul pojok di kanan. Nah, di situ saya lupa namanya, tapi di situ sama modenya, sama seperti ChatGPT, tapi karena mungkin familiar, yang lebih familiar ada ChatGPT, sehingga ketika kemarin saya nyoba dan harus mempunyai akun Gmail. Jadi kalau akun kemarin saya coba pakai akun Unuja, ternyata tidak bisa akses untuk ke Gemini.
Sama dengan ChatGPT sebenarnya. Kalau teman-teman pengen jawabannya lebih luas dan lebih valid, ChatGPT pakai yang akun berbayar, saya yakin jawabannya lebih bagus. Karena kemarin saya nyoba yang ChatGPT 4.0 itu lumayan spesifik terkait dengan jawaban. Termasuk kemarin ketika ada coding yang error, saya munculkan di situ langsung dengan solusinya. Jadi memang ketika kita menggunakan hal kejelasan buatan yang sudah semakin canggih, karena sekarang sudah teknologi termasuk yang ChatGPT tadi, itu kalau kita benar-benar memanfaatkan secara baik dan benar, itu akan memberikan solusi yang baik juga kepada kita. Sehingga pemanfaatan teknologi bagi kita itu sangat penting terkait dengan kehidupan sehari. Termasuk misal ada beberapa kendala yang dialami oleh teman-teman, kita bisa memberikan menggunakan fasilitas itu. Nah, kembali lagi, teknologi yang sekarang semakin berkembang itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita berbijak terkait dengan hal-hal yang kita alami baik sehari-hari atau di kegiatan perkuliahan. Nah, ini terkait dengan definisi permasalahan. Jadi suatu step, jadi ada keadaan, kemudian di situ ada keadaan awal hingga keadaan akhir. Jadi hal-hal yang nanti kita pelajari ini terkait dengan ya logika juga ada, kemudian beberapa proses di situ terkait dengan kegiatan atau contoh yang nanti saya akan jelaskan. Nah, seperti yang ini terkait dengan ruang masalah sendiri dari step seperti tadi, ruang keadaan, di mana himpunan step yang memungkinkan dari suatu permasalahan. Jadi ada sebuah permasalahan, bagaimana kita mencari sebuah solusi di situ, di mana solusi nantinya memberikan lebih mungkin lebih cepat, kemudian lebih baik dan lebih efisien, sehingga hal-hal yang terjadi dari permasalahan seperti yang tadi juga saya sampaikan, ChatGPT itu lebih memudahkan kita dari permasalahan yang dialami. Contoh terkait dengan coding. Kalau dulu mungkin ketika zaman saya, ketika perkuliahan, kalau sudah error, ya sudah harus mikir errornya di mana, kemudian apakah titik koma dan apakah ada coding yang salah dan lain-lain. Tapi sekarang gampang dan banyak sekali fasilitas atau teknologi yang bisa kita gunakan, termasuk AI ini, kejelasan buatan. Jadi bagaimana kita membijaki itu terkait dengan hal-hal yang dialami oleh teman-teman. Kemudian ada himpunan, ada operator, dan ruang masalah dapat digambarkan dengan graf. Nah, di sini permasalahan itu kita bisa menggunakan apakah dengan simbol atau dengan hal-hal yang bisa memudahkan kita. Artinya dari proses 1, 2, 3 hingga selanjutnya itu kita bisa memahami itu dan bisa menjelaskan terkait dengan permasalahan. Nah, ini ada contoh. Nah, kembali lagi contoh ini adalah logika yang sering diberikan baik dengan dosen yang lain. Jadi logika ini bagaimana kita memberikan sebuah solusi dari permasalahan. Permasalahan adalah seorang petani yang ingin memindah dirinya sendiri. Kemudian ada seekor serigala, ada seekor angsa yang gemuk, kemudian dan seikat padi yang berisi menyeberangi sungai. Nah, logikanya di sini ada ada orang, manusia, ada serigala, ada angsa, ada padi. Mau nyebrang ke pulau sebelah. Jadi ada sungai. Bagaimana solusi kita ingin memindahkan ke pulau B, misal dari pulau A ke pulau B, dengan catatan, ada catatannya di situ, bahwasanya tidak bisa menyeberang satu kali karena kuota atau untuk perahu tadi hanya bisa memuat dua, artinya manusia dengan serigala atau manusia dengan angsa atau manusia dengan padi. Di situ kan ada beberapa risiko kalau kita meninggalkan sembarangan. Contoh misal ketika manusia membawa padi, otomatis serigala dengan angsa akan dimakan oleh serigala dan selanjutnya. Jadi ada risiko yang dialami oleh pemilik atau petani
bagaimana solusi yang kita berikan ketika menyeberang ke Pulau B itu aman, tidak ada kejadian apapun dan lengkap. Hasilnya adalah ada serigala, angsa, padi, dan petani. Daerah asal ketika hanya ada serigala dan padi dapat direpresentasikan dengan state 1010. Berarti ketika ada serigala dan padi, posisinya adalah 10 karena angsa tidak ada dan satunya adalah petani. Jadi sedangkan daerah tujuan sudah posisinya berubah. Jadi sebelumnya 111 berubah 1010. Itu pun kondisinya sama di pulau sebelah. Jadi ketika sudah sampai di tujuan maka yang tadi pindah ke Pulau B seperti itu. Daerah asal adalah 111, Pulau B adalah 00, kemudian state tujuan akhirnya adalah seperti yang tadi. Semuanya akan berpindah ke Pulau B dengan catatan semua lengkap, tidak ada yang berkurang. Artinya tidak padi juga sudah lengkap, angsanya juga ada, serigala juga ada. Ini adalah aturannya, di mana angsa menyeberang bersama petani, kemudian aturan kedua padi menyeberang bersama petani, serigala menyeberang bersama petani, angsa kembali bersama petani, padi kembali bersama petani, serigala kembali bersama petani, dan petani kembali. Nah di sini adalah ada berapa 7 aturan yang dimunculkan sehingga proses ini akan memberikan sebuah solusi kepada kita terkait dengan langkah-langkah mana yang akan kita lakukan agar semua terselamat hingga di Pulau B. Biasanya logika ini juga dipakai ketika di semester 1, yaitu di mata kuliah kalau nggak salah ada pemrograman. Karena kembali lagi kalau memang kita di prodi informatika itu mau tidak mau kita harus dipaksa untuk benar-benar terkait dengan logika. Jadi melogikakan hal-hal yang terjadi, bagaimana kesimpulan, bagaimana solusi yang lebih cepat dan aman terkait dengan yang terjadi atau yang dialami. Sehingga contoh misal ketika logika itu sudah main, ada beberapa coding untuk memberikan sebuah solusi, kita juga bisa memahami. Tetapi kembali lagi, sekarang sudah ada lagi solusi, tidak hanya logika juga main. Kemudian ketika kita ada jalan buntu, misal sudah mikir dan hal-hal yang sudah kita pikirkan sudah mentok, ada berapa solusi yang dengan zaman teknologi semakin berkembang, yaitu AI yang sekarang ini banyak sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada ChatGPT, ada Gemini, dan ada dari Windows. Nah ini adalah prosesnya. Ini adalah proses di mana ada contoh solusi yang diberikan. Ini adalah rule yang dipakai. Jadi ada seperti yang di slide sebelumnya, rule-nya yang dipakai adalah rule 1 itu ketika petani menyeberang dan lain-lain hingga mencapai solusi. Jadi daerah asal ada daerah asal, kemudian ada daerah tujuan. Jadi ada serigala, ada angsa, ada padi, ada petani. Posisinya tetap 111, kemudian masih 00 di pulau sebelah dengan menggunakan rule yang dipakai 1, bahwasanya posisinya nanti adalah 1010 hingga proses ini dengan menggunakan rule yang tadi, rule yang ini mendapatkan sebuah solusi, yaitu semuanya ke daerah tujuan dengan aman, tidak ada yang kurang satu apapun. Jadi dari set awal 111 hingga di pulau tujuan masih 0, sekarang sudah berubah dari pulau daerah asal itu 00 hingga di pulau daerah tujuan itu sudah 1111. Oke, ini juga contoh terkait dengan yang kedua. Di sini ada petani ya, kemudian serigala sama, cuma di sini ada angsa dan jagung. Jadi posisinya kita menjadi ambil di depannya saja. Nah di sini sama sebenarnya loginya seperti yang tadi, memberikan sebuah solusi agar salah satunya semuanya tetap lengkap. Karena jelas kalau serigala kita tinggalkan dengan bebek atau angsa maka akan dimakan. Kalau angsa sama jagung maka jagungnya dimakan dan lain-lain. Ini sama loginya dengan yang tadi,
Hanya saja ketika ada proses dengan opsi diulang, maka dia akan kembali, ini posisinya sama dengan di awal. Nanti biasanya tidak akan dilanjut. Nah, ini adalah posisi lengkapnya. Jadi ketika ada proses yang sama, maka dia akan berwarna hijau. Seperti ini, berarti pernah ada posisi yang sama sebelumnya di sini. Nah, ini adalah prosesnya sama dengan di sini posisinya. Jadi kalau yang hijau ini adalah proses di mana pernah dilakukan atau posisi itu sudah pernah terjadi. Lihat itu terkait dengan prosesnya hingga semuanya sukses. Ini untuk mode awalnya seperti tadi juga. Ini juga ada contoh untuk puzzle. Di sini yang jelas kalau teman-teman biasanya pernah main game yang angkanya acak dan bagaimana biasa kalau yang tidak angka biasanya berupa gambar, sehingga gambar tersebut biasanya diacak sesuai dengan gambar yang misal ada gambar Doraemon atau gambar logo Ninja misal, sehingga logo itu memang pas posisinya dengan posisi semula yang sebelumnya diacak hingga posisi semula ke, kalau ini angka berarti 1, 2, 3 sampai 8. Ini adalah logikanya. Ketika ini dipindah ke sini, dia akan ada opsi, oh ini untuk naik ke 2, berarti bagaimana caranya hingga menghasilkan sebuah solusi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3 sampai 8 itu lengkap. Jadi posisinya sudah benar. Kalau sementara masih diajak, ternyata kalau 8, 7 digeser ke sini posisinya begini. Kalau 4 turun ke bawah posisinya begini. Jadi kalau turun posisinya begini hingga mendapatkan sebuah solusi. Jadi dari step awal hingga ke tujuan. Itu sama sebenarnya. Bagaimana kita memberikan arah atau tujuan sehingga ada solusi yang dihasilkan dari permasalahan yang terjadi. Nah, kalau ini sama sebenarnya. Jadi kalau di sini ada sebuah sales. Jadi ada sebuah sales. Tujuannya adalah dari A kembali ke A dengan catatan apa? Catatannya adalah mana dari tujuan A dari toko, anggaplah toko A kemudian hingga B, C, D, E itu arah mana yang lebih cepat dan lebih jauh. Di sini ada angka, di setiap angka ini adalah jarak. Contoh dari A ke E ke toko E ternyata jaraknya 75. Kalau A mau ke D jaraknya 100. A ke C jaraknya 125, A ke B jaraknya adalah 100. Jadi kita mencari sebuah solusi di mana tujuan paling cepat dengan keliling dari semua toko tadi A, B, C, D, E itu mana yang paling cepat dan mana yang paling jauh. Yang jelas kalau pengen cepat adalah A ke E dulu, kan begitu. Kemudian E ke D. Dari D ini ada 3 opsi. Kalau yang tadi dari A mau ke beberapa tujuan itu ada 4 opsi. Kalau A ke B 100, A ke C 125, A ke D 100, kemudian A ke E itu 75. Berarti kita ambil 75 karena A ke E ini yang paling dekat arahnya. Sehingga dari A ke E itu 75, lanjut mau kemana? Apakah E ke B, E ke C, atau E ke D? Karena yang paling dekat adalah D, berarti jaraknya adalah A, E, D. A, E, D, A.
Oke, tadi ya sales tujuannya adalah karena dengan contoh tersebut berarti jarak terpendek, anggaplah JP, bukan jackpot ya. Berarti A kemudian E ya. Oke, A E kemudian D ya. Selanjutnya jarak terpendek dari D belum ke A karena tujuannya adalah harus keliling antara A, B, C, D, E baru kembali ke A. Jadi karena D tujuannya paling dekat antara C dan B mana? B. Oke, karena 75. Berarti dari B ke C. C balik lagi ke A. Gitu ya. Berarti ini sudah balik lagi ke A. Artinya dari 75 tambah 50 tambah B 75 ya, tambah ke C 50. Ini adalah tujuan paling dekat dari solusi yang bisa kita berikan bagaimana antara sales untuk keliling dari ke semua toko untuk memberikan atau naruh barangnya. Berarti ke E dulu, kemudian ke D, kemudian ke B, kemudian ke C, baru kembali ke A. Nah, ini adalah seharusnya mengunjungi dari satu kota ke kota lain sebanyak dan kembali kota asal. Nah, ini adalah seperti jarak terpendek kemudian untuk mengunjungi kota tersebut. Jadi awal bagaimana dan yang lain, first step-nya seperti apa. Nah ini ternyata A, B, C, D, E, A. Ini 375. Oh B ya? Sorry. Nah, AB 100, C, D, E, A. Berapa kalau dijumlah ini? 75, 150, 200. 250 ya? Hah? 250 ya? Tiga 75 A ke E, A ke D, A ke C, D dan E. A, B, C, D, E, A. Jadi harusnya memang karena A ke E ke D, benar ya. D ke B, B ke C, baru ke A. Oh ya, oke. Yang ini lah. Ini yang benar. Tadi yang salah. Yang benar. Jadi A ke E ke D, benar. D ke B, B ke C, baru balik lagi ke A. Jadi hasilnya adalah 250. Oke, mungkin ada yang ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan hasil yang barusan terkait dengan sales tujuan tercepat dan terjauh. Monggo.
Oke, kalau udah ada, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa wal asri satu kali dengan harapan apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita sharingkan bersama ini bermanfaat dan memberikan keberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.